Hai, gimana kabarnya guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, kita akan kembali membahas film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik. Film kali ini berjudul Ubalda Next and Worm, sebuah film dari negeri pizza Italia yang dirilis tahun 1972. Dibintangi oleh artis cantik Edwige Pinneck, film bergenre komedi seksual ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Romawi pada abad pertengahan. Bagaimana keseruannya? Ini dia alur cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. La quoi? Di suatu hari yang cerah, terlihat seorang laki-laki begang tengah asruk-asrukan di reruyukan pegunungan Cagliari, Kampung Del Piero, Desa Sukabola, Italia. Dia bernama Olimpico. Ini dia orangnya. Olimpico ini adalah seorang prajurit cadangan yang tengah tersesat di hutan. Dia terpisah dengan pasukannya yang sudah pulang duluan. Alkisah diceritakan. Saat bertempur, Olimpico meminta izin untuk buang air kecil. Namun sayangnya, Olimpico dikerjain hantu penunggu pohon. Dia tak bisa kembali lagi ke medan perang. Hingga akhirnya Olimpico tersesat di hutan sendirian selama 7 hari 7 malam. Namun di hari ke-8, Olimpico melihat seorang laki-laki tengah berjalan ke arahnya. Seketika, niat jahatnya muncul. Olimpico berniat membegal laki-laki yang berjalan ke arahnya. Sambil menghunuskan pedang di tangannya, Olimpico berteriak keras, meminta laki-laki tersebut untuk menyerahkan tas ransel yang dibawanya. Jika tidak, nyawa taruhannya. Namun bukannya takut, laki-laki tersebut terlihat gak percaya. Dia menganggap Olimpico hanya seorang pengemis yang sedang butuh makan. Olimpico terlihat berpikir keras untuk mencari cara agar laki-laki tersebut percaya kalau dia sedang dalam mode serius untuk merampok. Saat Olimpico sedang meleng, laki-laki tersebut mengambil sesuatu. Dan tiba-tiba, entah setan apa yang merasukinya, laki-laki tersebut menakol kepala Olimpico sampai jatuh pingsan. Melihat Olimpico kesakitan, laki-laki itu terlihat merasa kasihan. Dia pun menyuruh Olimpico naik ke atas keledainya. Di perjalanan, laki-laki tersebut melihat seekor ayam sedang tersesat. Dia pun mencoba menangkapnya. Ayam itu terlihat berontak dan berteriak meminta tolong. Namun sayang, laki-laki itu tak mengerti bahasa ayam. Akhirnya, ayam malang itu dipotong dan dijadikan santapan makan siang. Setelah mengobrol panjang lebar, ternyata laki-laki ini adalah seorang pendeta. Olimpico kemudian curhat tentang pengalamannya menjadi seorang prajurit. Dia menyesal karena pedang baju besi yang dia pakai gak sempat digunakan saat berperang. Olimpico memberitahu pendeta tersebut kalau baju besi yang dia pakai terbuat dari bahan-bahan pilihan dan masuk kategori produk premium. Bahkan baju besinya dibuat oleh seorang penempa besi terkenal di Italia bernama Deodoran. Olimpico bahkan membeli satu losin celana dalam buat istrinya yang terbuat dari besi dan sudah dipasangkan teknologi kunci gembok yang sangat canggih pada masa itu. Olimpico beralasan menyuruh istrinya memakai celana dalam dari besi agar tak selingkuh dengan laki-laki lain saat dia sedang sibuk bertempur di medan perang. Saat keduanya sedang beristirahat, tak sengaja Olimpico melihat seorang wanita yang berlarian kecil masuk ke dalam rumahnya. Karena penasaran, Olimpico berniat untuk menghampirinya. Dan ternyata di dalamnya ada seorang wanita cantik yang terlihat kaget dan ketakutan melihat Olimpico masuk tanpa uluk salam. Melihat ada wanita cantik yang hanya tinggal sendirian, pikiran jahat mulai merasuki otak Olimpico. Dia berniat untuk merampoknya. Saat melihat wanita cantik di depannya terlihat ketakutan, kesempatan itu tak disia-siakan oleh Olimpico. Dia kemudian menjalankan akal bulusnya agar bisa meniduri wanita cantik di depannya. Olimpico berjanji akan membebaskannya dengan satu syarat. Wanita cantik ini mau tidur bareng dengannya.
Namun rencana Olimpico akhirnya gagal setelah dipergoki oleh Bapak Pendeta yang menolongnya. Bapak Pendeta kemudian memberikan tausiahnya kepada Olimpico kalau perbuatan maksiat adalah dosa besar yang dilaknat oleh Tuhan. Tausiah dari Bapak Pendeta membuat Olimpico terlihat ciut nyali. Dia pun akhirnya memilih pergi. Awalnya Bapak Pendeta ini ingin menasehati wanita cantik di depannya. Namun pada akhirnya Bapak Pendeta ini ikut tergoda oleh kecantikannya. Karena sudah dikuasai nafsu, Bapak Pendeta ini akhirnya mengeluarkan tausiah sesatnya. Dengan alasan ingin mensucikan tubuhnya dari dosa, Bapak Pendeta ini dengan leluasa menikmati tubuh wanita cantik di depannya. Olimpico akhirnya sampai di kampung halamannya. Dengan bangga dia menyapa setiap tetangga yang berpapasan dengannya. Olimpico berharap kepulangannya disambut dengan sukacita. Namun apesnya tak ada satupun tetangga yang peduli kepadanya. Semuanya terlihat sabodo teuing. Bahkan anjing kesayangannya dengan tega mengencingi kakinya. Dan lebih parahnya, ternyata istri Olimpico menyimpan berondong-berondong muda di kamarnya. Tak tanggung-tanggung, 20 pemuda dari berbagai tipe dia tampung semua di rumahnya. Ada yang disimpan di laci, ada yang disembunyikan di lemari, ada yang di bawah kasur, di balik tirai jendela, di dalam pot bunga sampai di botol aqua. Semuanya dilakukan oleh istrinya hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya. Olimpico sama sekali tidak mencurigai perselingkuhan istrinya. Karena dia sudah memasangkan celana dalam yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan kunci gembok. Agar istrinya tidak bisa selingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan Olimpico menyimpan sendiri kunci gemboknya. Namun ternyata istrinya sudah menduplikat kunci gembok tanpa sepengetahuannya. Bahkan saat Olimpico bertanya kepada kodok peliharaannya yang dia tugaskan untuk memata-matai istrinya, kodok peliharaannya ini ikut-ikutan membohongi Olimpico kalau istrinya tidak melakukan perselingkuhan. Sementara di tempat lain diceritakan di sebuah rumah mewah milik seorang juragan tepung bernama Oderisi. Seorang juragan tepung yang punya istri cantik bernama Nyonya Ubalda. Ini dia orangnya. Dikisahkan kalau suaminya ini tidak bisa memuaskan libido tinggi istrinya. Nyonya Ubalda sama persis seperti istri Olimpico. Suka selingkuh dan doyan menyimpan berondong-berondong muda yang dia sembunyikan di kamarnya. Suatu hari Olimpico berencana meminta bantuan notaris untuk membantunya menyelesaikan sengketa tanah dengan Tuan Oderisi yang telah menyerobot batas tanah warisan dari keluarga istrinya. Olimpico berencana mendatangi rumah juragan tepung tersebut untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang diklaim sepihak oleh juragan tepung. Namun, saat Olimpico sampai di rumah Tuan Oderisi, dia terlihat bengong. Olimpico tak bisa fokus saat melihat kecantikan Nyonya Ubalda, istri dari Tuan Oderisi. Dia mencoba mendekati istri juragan tepung tersebut. Namun nyalinya mendadak ciut. Saat tiba-tiba juragan tepung datang dan memakinya, melihat tingkah laku kurang ajar Olimpico kepada istrinya. Rupanya Tuan Oderisi dan Olimpico sudah lama saling mengenal. Keduanya adalah mantan prajurit yang keluar dari kesatuan. Olimpico dipecat gara-gara gak ikut bertempur saat dirinya terpisah dari kesatuan karena tersesat. Sementara Tuan Oderisi memilih pensiun jadi tentara karena ingin fokus jadi pengusaha tepung. Melihat perselisihan antara juragan tepung dengan Olimpico, notaris bernama Adon Beleja mencoba menengahinya. Dia menjelaskan kedatangannya. Notaris ini ingin membantu menyelesaikan sengketa tanah di antara keduanya. Namun Tuan Oderisi terlihat habis kesabarannya. Melihat Olimpico hanya fokus melihat ke arah pinggul istrinya. Dia kemudian menampar Olimpico berkali-kali. Tapi tetap saja mata Olimpico kembali melihat istrinya. Tuan Oderisi kehabisan kesabarannya. Dia pun menyerang dan membanting Olimpico. Keduanya akhirnya bergumul dan bergulat saling melempar tepung.
Sementara notaris tanah terlihat hanya fokus membacakan surat perjanjian tanah di antara keduanya. Sepekan berlalu. Sejak pertama kali melihat kecantikan Nyonya Ubalda, hari-hari Olimpico dilanda gundah gulana. Dia bertekad untuk meniduri istri temannya. Suatu hari, Olimpico nekat berangkat ke rumah Tuan Oderisi. Olimpico berencana menyamar menjadi seorang pelukis terkenal agar bisa bertemu dengan Nyonya Ubalda dan mengelabui suaminya. Setali 3 uang dengan Olimpico, Nyonya Ubalda yang dikenal sebagai istri celamitan ini membuat hari-hari Tuan Oderisi harus dihabiskan hanya untuk menjaga istrinya. Karena karyawan di pabrik tepungnya selalu tidak fokus saat bekerja, mata mereka dipaksa untuk melihat keseksian Nyonya Ubalda yang sengaja menjemur baju di depan mereka, hanya untuk mempertontonkan keseksian tubuhnya yang hanya dibalut kain tipis tembus pandang. Sebagai suami, Tuan Oderisi terlihat tersiksa dengan kelakuan nakal istrinya. Dan rencana Olimpico sepertinya akan berhasil, karena Tuan Oderisi tertipu dengan penampilannya. Juragan tepung ini sama sekali tak mengenali wajah Olimpico yang datang bertamu ke rumahnya. Tuan Oderisi menyambut hangat kedatangannya saat Olimpico mengaku sebagai pelukis terkenal yang ditugaskan oleh Adipati Berlusconi untuk melukis istrinya. Ora io devo scoprire chi davanti a voi. Dov'è State? E io invece devo scoprire chi è che va mandato. Fongez. E voi? Sementara Nyonya Ubalda terlihat tersenyum genit sambil mengicupkan mata ke arah Olimpico. 11-12 dengan Olimpico, Nyonya Ubalda adalah tipe istri yang punya libido tinggi. Dia selalu tergoda saat melihat lelaki asing ada di depannya. Giocare a carte. Scopone? No. Setelah diizinkan untuk melukis Nyonya Ubalda, Olimpico mulai mengambil peralatan lukisnya. Sementara para karyawan Tuan Oderisi terlihat semangat saat tahu istri majikannya ini akan dijadikan model lukisan tanpa busana. Bagi karyawan pabrik tepung, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat langsung keseksian Nyonya Ubalda saat Sataranjang temake calana. Mereka terlihat berkumpul di luar rumah untuk bersiap-siap mengintip majikannya. Namun rencana Olimpico untuk meniduri istri juragan tepung akhirnya gagal total. Semua diawali dari kecerobohan karyawan tepung yang berebut untuk mengintipnya. Mereka mengalami insiden kecelakaan setelah para karyawan tepung ini terjatuh dari atas tangga. Tuan Oderisi yang mendengar suara berisik di luar rumah langsung memeriksanya. Setelah tahu kalau karyawannya sedang mengintip istrinya, dia langsung memukuli dan mengusirnya. Dan emosi Tuan Oderisi semakin menjadi-jadi setelah tahu kalau orang yang mengaku pelukis suruhan Adipati ternyata si Olimpico, musuh bebuyutannya. Semuanya terbongkar setelah kumis palsu yang dipakai Olimpico copot dan tak sengaja pindah ke bibir Nyonya Ubalda saat mereka tengah berciuman. Setelah sadar kalau dirinya sedang dikerjain, Tuan Oderisi membawa anjing pelacaknya untuk mengejar dan menangkap Olimpico yang lari tunggang langgang. Setelah berhasil kabur saat didorong keluar oleh Tuan Oderisi dari atas jendela. Namun akhirnya Olimpico bisa selamat dari kejaran anjing pelacak yang dibawa Tuan Oderisi. Rupanya anjing juragan tepung ini sedang pilek, sehingga tak bisa mencium jejak kaki Olimpico. Olimpico sempat jatuh pingsan setelah tak sengaja persembunyiannya diketahui oleh Bapak Pendeta yang lewat di tempat kejadian. Bapak Pendeta ini memukulnya karena menganggap Olimpico adalah pencuri yang sedang bersembunyi di semak-semak. Setelah tahu kalau yang dipukulnya adalah si Olimpico, Bapak Pendeta kemudian menolongnya. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Bapak Pendeta kemudian mentraktir makan Olimpico di sebuah restoran sederhana yang tak jauh dari tempat tersebut. Di restoran sederhana ini, Bapak Pendeta terlihat mulai tergoda saat dilayani oleh seorang waitress cantik. Saat Olimpico sedang asik makan, Bapak Pendeta mencuri waktu untuk masuk ke dapur, menemui waitress cantik yang tadi melayaninya. Namun niatnya untuk bercocok tanam sempat diganggu oleh Olimpico yang datang mencarinya. Namun Olimpico kembali dibuat tak berdaya
saat Bapak Pendeta mulai mengeluarkan jurus tausiahnya tentang dosa melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya Olimpico memilih pergi, sementara Bapak Pendeta melanjutkan aksinya untuk mensucikan tubuh waitress yang dia anggap penuh dengan kotoran dosa. Sebelum berpisah, Bapak Pendeta menyarankan Olimpico untuk kembali menyamar menjadi seorang prajurit bernama Duque Gueson yang sangat terkenal, untuk kembali mengelabui Tuan Oderisi agar bisa meniduri Nyonya Ubalda. Sosok prajurit bernama Duque Gueson sangat dihormati dan ditakuti di wilayah Italia. Dengan begitu, Olimpico bisa dengan mudah menemui Nyonya Ubalda. Sementara di rumahnya, Tuan Oderisi dikunjungi oleh sales yang memasarkan produk keamanan bagi para ibu rumah tangga. Sales ini menawari Tuan Oderisi untuk membeli produk terbarunya, sebuah celana dalam wanita yang terbuat dari besi dan dilengkapi dengan kunci gembok. Tujuannya agar rumah tangga menjadi harmonis dan menjaga agar istri tidak selingkuh dari suaminya. Namun Tuan Oderisi terlihat kembali mengamuk setelah kedatangan tamu lain yang mengaku sebagai pelukis yang mendapat tugas dari Adipati Berlusconi untuk melukis istrinya. Tuan Oderisi langsung menghajarnya karena menganggap pelukis itu punya tujuan jahat kepada istrinya, seperti yang dilakukan oleh Olimpico karena punya modus yang sama, pura-pura menjadi pelukis suruhan Adipati Berlusconi. Namun sialnya, pelukis yang dihajarnya sampai babak belur ternyata adalah pelukis asli yang disuruh oleh Adipati untuk melukis istrinya. Tuan Oderisi akhirnya ditangkap dan dikerangkeng karena dituduh telah mencelakai orang suruhan Adipati. Te lo porto? Insigne. Ma ci vogliono i quadrini. E se tu ce n'hai... Sementara di tempat lain, Olimpico akhirnya sampai di rumah Tuan Oderisi. Dia berhasil menakuti karyawan tepung agar pergi dari rumah majikannya. Situasi sepi tersebut tak disia-siakan oleh Olimpico. Dengan leluasa, laki-laki ini bisa menemui Nyonya Ubalda di kamarnya. Namun apesnya, Nyonya Ubalda ternyata sedang bercocok tanam dengan seorang pemuda selingkuhan barunya. Olimpico jatuh pingsan setelah dipukul kepalanya oleh pemuda selingkuhan Nyonya Ubalda. Karena dianggap telah tewas, tubuh Olimpico dibuang di sebuah selokan. Sementara Tuan Oderisi akhirnya dibebaskan dari hukuman kerangkeng setelah berhasil menyogok prajurit agar membebaskannya. Namun saat pulang ke rumahnya, juragan tepung ini terlihat marah saat menemukan helm besi di kamar istrinya. Istrinya Nyonya Ubalda kemudian mengaku kalau yang masuk ke kamarnya adalah Olimpico. Nyonya Ubalda memberitahu suaminya kalau dia terpaksa membunuh Olimpico. Tuan Oderisi terlihat kaget. Dia kemudian bertanya kepada istrinya, apa alasannya sampai tega membunuh Olimpico? Nyonya Ubalda kemudian membuat skenario kalau dia hampir saja diperkosa oleh Olimpico. Dia terpaksa membunuhnya untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang istri yang setia. Mendengar jawaban istrinya, Tuan Oderisi terlihat haru dan kagum melihat kesetiaan yang diperlihatkan oleh istrinya. Setelah tahu kalau Olimpico telah tewas, Tuan Oderisi berencana mengubur pakaian jubah besi milik Olimpico untuk menghilangkan jejak. Namun di tengah jalan dia mengurungkan niatnya. Tuan Oderisi punya rencana lain untuk membalaskan dendamnya atas perlakuan Olimpico kepada istrinya. Dia berniat menyamar menjadi Olimpico agar bisa meniduri istrinya. Namun sialnya, saat sampai di rumah Olimpico ternyata istrinya sedang bercocok tanam dengan pemuda selingkuhannya. Tuan Oderisi akhirnya jatuh pingsan setelah kepalanya dipukul oleh teman selingkuhan istri Olimpico. Karena dianggap telah tewas, tubuh juragan tepung ini dibuang ke selokan. Dan di dalam selokan tersebut ternyata sudah ada Olimpico, yang sebelumnya dibuang oleh istri Tuan Oderisi karena dianggap telah tewas. Tuan Oderisi dan Olimpico akhirnya bertemu di dalam selokan. Setelah saling menceritakan kejadian yang dialaminya, akhirnya keduanya menyadari kalau selama ini mereka adalah korban KDRT yang dilakukan oleh istrinya. Selain dibuang di selokan, Tuan Oderisi dan Olimpico merasa sakit hati karena telah dikhianati oleh istrinya. Di selokan tersebut, kedua musuh bebuyutan ini terlihat pura-pura akur. Namun di hati keduanya telah merencanakan sesuatu untuk saling membalaskan dendamnya. Tuan Oderisi tak terima kalau Olimpico telah berani masuk ke kamar istrinya. Sementara Olimpico berpikiran sama. Dia tak terima Tuan Oderisi masuk ke kamar istrinya. Setelah berhasil keluar dari lubang selokan, Tuan Oderisi langsung menyusun strategi untuk mengajak istrinya
menjebak Olimpico kalau sampai berani datang lagi ke kamar istrinya. Begitu juga dengan Olimpico, dia menyusun rencana untuk mengajak istrinya menjebak Tuan Oderisi jika masih berani datang ke kamar istrinya. Eccoci qua. Ma quando si tratta di mangiare, guarda non faccio a nessuno. Di akhir cerita, apa yang ditakutkan oleh kedua musuh bebuyutan ini akhirnya menjadi kenyataan. Tuan Oderisi dan Olimpico ternyata punya strategi yang sama, yaitu menyelam sambil meminum air. Olimpico berencana meniduri Nyonya Ubalda, sambil berharap Tuan Oderisi mendatangi rumahnya dan masuk ke kamar istrinya. L'animascia sua è di chi ha inventato le cinture de... Estrema difesa. Questo si chiama... Olimpico sudah mempersiapkan senjata pemotong timun, yang nantinya akan memotong ular kadut milik Tuan Oderisi. Jika semua rencananya berjalan lancar, maka dendam dan sakit hatinya akan terbalaskan. Dan lucunya, strategi yang dilakukan oleh Tuan Oderisi sama persis seperti yang dilakukan oleh Olimpico. Keduanya punya strategi yang sama. Bahkan keduanya membeli senjata pemotong timun di toko yang sama. Akhirnya keduanya kemudian menjalankan rencananya. Tuan Oderisi terlihat sedang mengendap-endap masuk ke rumah Olimpico untuk meniduri istri musuhnya. Sementara di tempat lain, Olimpico melakukan hal yang sama. Dia sedang mengendap-endap masuk ke rumah Tuan Oderisi dengan harapan bisa meniduri Nyonya Ubalda. Dan sejam kemudian, inilah yang terjadi. Tuan Oderisi dan Olimpico ngakoceak menjerit kesakitan saat senjata pemotong timun yang mereka beli akhirnya memotong kemaluan mereka sendiri. Kedua laki-laki malang ini berjalan teregang-egang menahan kesakitan saat harus menerima kenyataan kehilangan senjata satu-satunya yang mereka banggakan. Setelah kehilangan ular kadutnya, Tuan Oderisi dan Olimpico akhirnya memutuskan untuk menjadi biarawan dan mengabdi di gereja. Karena mereka menyadari tanpa senjata yang ada di dalam celananya, mereka tak bisa lagi menjadi sosok suami yang bisa membahagiakan istrinya. Cerita pun akhirnya selesai. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi jeleknya. Sekali lagi, ini hanyalah film. Sebuah cerita yang bersifat fiktif dengan tujuan hanya sebagai hiburan. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.